Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengancam dengan kebijakan pemblokiran terhadap sejumlah platform penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Sejumlah platform ini diantaranya media sosial Facebook hingga laman pencarian Google. Lantas bagaimana regulasi itu berjalan? Kita akan berbincang langsung dengan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abriani Pangerapan. Pak Semi, selamat siang. Selamat siang, ya. Ya, salam sehat Pak Semi. Pak Semi, apakah masih ada PSE yang belum mendaftar hingga hari terakhir ini? Per jam ini tadi barusan kita melihat datanya itu 6.133 itu adalah PSE lokal dan ada 108 PSE luar negeri internasional yang sudah berdomisili di Indonesia, dan ini terus bertambah. Kita harapkan mereka semua menyelesaikan pendaftaran. Nah, pendaftarannya pun kita buat sangat fleksibel. Apabila mereka mengalami masalah bisa minta asistensi, kita akan bantu cara mengisinya. Dan jika masih ada masalah, kita juga bisa menerima secara manual dulu. Habis itu ditindaklanjuti dengan online-nya lewat OSS. Harapannya sih semuanya melakukan pendaftaran, karena tujuannya adalah bagaimana menciptakan ruang digital kita yang kondusif, aman dan nyaman bagi masyarakat. Oke, Pak Semi, yang jadi pertanyaan dari masyarakat itu adalah sejumlah aplikasi yang populer dan digunakan oleh masyarakat. Facebook informasinya sudah daftar, Instagram sudah katanya, WhatsApp juga, tapi yang katanya belum adalah Google. Benar demikian Pak Semi? Ya, itu ada beberapa yang sedang proses. Ya, kita harapkan tadi ya, kalau mereka aplikasi yang populer di masyarakat dan mereka tidak melihat Indonesia sebagai market yang menarik bagi mereka, ya nggak apa-apa, jangan beroperasi di Indonesia. Kan kita di mana tanah dipijak, disitulah langit dijunjung kan. Itu kita harapkan mereka juga menjunjung tinggi aturan-aturan yang ada di kita. Kita termasuk fleksibel, negara yang fleksibel, memberikan kesempatan bagi negara asing yang ingin beroperasi secara digital di ruang digital kita. Dan kita ingin menerapkan semua yang beroperasi di Indonesia patuh, termasuk lokal maupun yang internasional. Oke, Pak Semi, tapi komunikasinya dengan Google sendiri seperti apa? Apakah mereka memang sudah mendaftar, ada niat baik begitu, ataukah memang seperti apa komunikasinya, Pak Semi? Kalau komunikasinya kami sudah berkomunikasi, mereka disiapkan, memang ada banyak sekali layanannya, mereka kebingungan, ya, tapi saya bilang daftar aja nanti kita bantu kita selesaikan. Jadi memang banyak sekali layanannya mereka, itu yang mereka sudah lagi dalam proses ini. Oke, tapi bisa dipastikannya Pak Semi, kalau misalnya sampai hari ini berakhir belum selesai pendaftaran akan langsung diblokir begitu? Enggak, kalau tahapannya kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ada tahapannya, pasti dipersi pada surat peringatan sambil memvalidasi apakah memang mereka benar-benar tidak mau mendaftar atau mereka tidak ini ya. Kalau tidak ya gampang kita langsung blokir. Kalau tidak, maka kita kasih kesempatan dengan waktu yang sangat ketat untuk segera melengkapi pendaftaran. Pak Semi, kenapa kemudian tidak ada lain, kita akan komunikasikan ke publik dan kita akan umumkan ke publik siapa-siapa saja yang tidak mau lagi beroperasi di Indonesia. Ya, dengan sangat menyesal kita harus memblokirnya. Oke, tapi sudah dipikirkan Pak, ini dampaknya kalau misalnya nanti sampai diblokir, dampaknya akan seperti apa? Kan kita tahu bahwa kantor pemerintah juga masih banyak yang menggunakan aplikasi ini, Pak. Aplikasi sebenarnya kalau kita lihat ekosistemnya di Indonesia cukup lengkap dan itu pelakunya tidak satu. Aplikasi anak bangsa pun juga banyak. Jadi ini adalah kesempatan kalau mereka memang tidak mau menggunakan kesempatan ini untuk comply terhadap undang-undang kita. Baik, Pak Semi, kenapa kemudian kok terkesan sejumlah platform ini mepet begitu mendaftarkannya? Ya, berarti mereka kan tidak lihat Indonesia sebagai potensial market mereka. Jadi mereka bermain-main dengan aturan kita, ya nggak apa-apa. Kita akan juga tidak tegas. Kami tidak ada kata mundur, kita tegas. Kita ingin menciptakan ruang digital kita yang kondusif, nyaman dan aman bagi masyarakat untuk beraktivitas. Karena ruang digital adalah memiliki ruang fisik. Kalau kita lihat di ruang fisik, apabila kita berusaha aja kita harus melaporkan, punya warung aja harus melaporkan, mendaftar. Apalagi mereka bisnisnya triliunan tidak mau melakukan pendaftaran, ya maaf aja, tidak ada tempat bagi mereka di Indonesia. Baik, Pak Semi, tapi manfaat pendaftaran ini untuk apa sih? Baik kepada PSE-nya maupun kita sebagai penggunanya itu ada manfaatnya tidak?
sangat bermanfaat. Jadi masyarakat tahu mana-mana saja yang sudah yang bisa dipercaya. Ini kan mengangkat trust. Paling tidak apabila masyarakat bermasalah dengan aplikasi ini, mereka tahu kemana mereka mengadunya. Itu bagi masyarakat dan bagi PSE-nya, trust-nya jadi naik. Masyarakat tahu, oh iya ini sudah makin percaya dengan mereka. Kita tahu dulu kemarin ini ada masalah dengan fintech kita, banyak yang tidak mendaftar, banyak melakukan penipuan. Nah ini salah satunya untuk mendaftar. Ini loh yang resmi, inilah yang benar. Jadi mereka juga diangkat juga itunya, trusted-nya. Bahwa yang sudah terdaftar, paling tidak apabila terjadi permasalahan, baik itu pembelian secara online yang tidak sesuai, maksudnya mereka memesan HP dikirimnya kalkulator, kemana mereka mengadu kalau tidak ada ini? Kan kita juga tidak ada tempat mengadunya dan tidak tahu siapa yang harus dihubungi. Dan kita tahu bahwa ruang digital ini sangat terbuka, siapapun bisa berbisnis. Makanya kita perlu melakukan penataan supaya kita bisa mendata semua. Bagi pemerintah kasih tahu bagaimana sih ekosistemnya, bagaimana sih perkembangannya, bagaimana perkembangan ekonomi digital kita, potensial ekonomi digital kita. Jadi inilah yang saya harapkan semuanya ini dapat asas manfaat terhadap proses pendaftaran ini. Pak Semi, salah satu concern dari kita sebagai pengguna sejumlah aplikasi adalah mengenai perlindungan data pribadi, Pak Semi. Apakah kemudian ketika semua platform ini sudah mendaftarkannya kepada Kominfo begitu, apakah memang data kita sudah betul-betul bisa dijamin aman, Pak Semi? Gini, pendaftaran ini untuk pendataan. Setiap PSE wajib melindungi data pribadi para penggunanya, termasuk pengguna Indonesia. Itu kewajiban. Justru dengan adanya ini, kita bisa memantau mereka. Jadi mereka harus kita pastikan apakah mereka sudah melakukan pelindungan bagi data-data pribadi yang dalam penguasaannya. Untuk itu, makanya kami pun dari Kominfo bersama DPR akan segera menuntaskan pembahasan undang-undang PDP untuk memberikan level kepercayaan yang lebih tinggi lagi bagi masyarakat untuk beraktivitas di ruang digital. Jadi ketika misalnya kami memiliki keluhan terhadap aplikasi, kita bisa langsung mengeluhnya kepada Kominfo begitu nantinya, Pak Semi? Tidak langsung mengeluhnya pada operatornya. Apabila tidak ditindaklanjuti bisa melaporkan. Kami akan mendampingi dan kami akan menuntaskan itu. Karena kewajibannya adalah kewajiban PSE. Ya kan? Kalau kita ada komplain kepada suatu toko, masih ke tokonya. Kalau tokonya tidak melakukan merespon atau layanan itu tidak merespon, kita bisa melaporkan ke perlindungan konsumen. Nah inilah tugasnya. Kalau sampai tidak diekskalasi oleh ini, kita masuk dengan peraturan. Dan di situ akan ada sanksi kalau mereka tidak patuh terhadap aturan yang ada. Baik, Pak Semi, dari catatan Kominfo sendiri, apakah memang selama ini aplikasi ini ataupun PSE ini memang terkesan ya tidak mau mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia? Ya, kita lihat aja dari nanti siapa yang mau daftar atau siapa yang saya mendaftar atau tidak mendaftar. Nah, ini kan kalau mereka maunya sendiri, ya kalau kita masuk ke negara mereka pun kita harus ikutin aturan mereka. Inilah ada negara kita dan kita membuat sangat fleksibel, tidak membuat sebegitu mudahnya bagi mereka untuk bisa melakukan atau mereka untuk bisa beraktivitas secara digital di ruang digital Indonesia. Jadi tidak ada alasan bagi mereka kalau mereka memang menghargai Indonesia dan melihat Indonesia sebagai potensial partner mereka untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Baik, Pak Semi, ada masa perpanjangan tidak apabila platform ini belum mendaftar begitu hingga hari yang ditentukan pada hari ini? Jadi yang di tengah waktu ini ada batas waktu bagi yang sudah beroperasi. Bagi yang belum beroperasi bisa mendaftarkan. Makanya nanti begitu kami mendata, begitu tadi cut off-nya tanggal nanti malam jam 23.59, database kami mencatat semua, paginya kami akan melakukan compiling, kita melihat siapa yang mendaftar, siapa yang tidak mendaftar kami akan melakukan peringatan lewat surat untuk memastikan apakah mereka masih tetap mau mendaftar. Kalau mereka mau mendaftar, kita kasih tengah waktu sangat ketat, katakan 3 hari kerja umpamanya. Itu mereka dalam waktu 3 hari kerja, 3 juga meresponnya, kita terpaksa harus menutupnya. Baik, Pak Semi, nanti kita akan tunggu bersama kepatuhan dari seluruh aplikasi, khususnya aplikasi yang populer ya digunakan oleh masyarakat ke depannya. Terima kasih Pak Semi telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang Pak Semi.